Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu aliman hakima. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا صلى الله على آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat orang-orang kafir Quraisy tidak lagi mampu membentung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selepas wafatnya Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendukung dakwah beliau, dan kemudian selepas wafatnya paman Nabi Abu Talib yang senantiasa menjadi garda terdepan untuk melindungi beliau dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, akhirnya pada saat itu orang-orang kafir Quraisy melakukan satu pertemuan, dan dalam pertemuan itu mereka kemudian memutuskan satu hal, yaitu Muhammad harus dibunuh. Dan kemudian pada malam harinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat ke Madinah. Dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, Nabi tidak langsung berangkat menuju ke kota Madinah, tapi Nabi singgah di satu tempat yang pada hari ini kita kenal dengan Gua Thur. Di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermalam sekitar 3 malam. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyusun strategi untuk bisa menghindari kejaran orang-orang Quraisy, namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Thur, qadarullah orang-orang kafir Quraisy berhasil menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Bakar mengisahkan pada saat itu mereka sedang berada di Gua Thur, dan kemudian Abu Bakar melihat, mendongakkan kepalanya ke atas, dan ternyata Abu Bakar melihat ada sekian banyak orang telah mengepung Gua Thur. Dan kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, andai saja mereka itu melihat jempol kakinya, menundukkan wajahnya, kita akan tertangkap." Begitu khawatir saat itu Abu Bakar, karena tidak ada lagi selain mereka berdua di situ. Sementara orang kafir Quraisy satu rombongan mengepung Gua Thur. Al-Quran kemudian mengabadikan kisah ini di dalam surah At-Taubah. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idhuma fil ghar," ketika mereka berdua itu berada di dalam gua. "Idh yaqulu li sahibihi," ketika dia mengatakan kepada sahabatnya, "La tahzan," janganlah kamu bersedih. Innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Jauh sebelum peristiwa itu, pada saat Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, Fir'aun juga marah. Dan ketika kemarahan Fir'aun berada di puncaknya, akhirnya Fir'aun memutuskan juga satu hal, yaitu Musa harus dibunuh dan para pengikutnya harus dibinasakan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk membawa serta Bani Israel keluar Mesir, dan mereka berangkat menuju ke pinggir
Laut Merah. Ketika mengetahui Musa dan pengikutnya melarikan diri menuju ke Laut Merah, Fir'aun pada saat itu tertawa terbahak-bahak. Dia mengira begitu bodohnya Musa. Mengapa melarikan diri ke laut? Hanya untuk menunggu kematian saja, menunggu kematian tiba. Karena tidak ada apa-apa di pinggir laut itu. Dan kita juga pada hari ini berpikir yang sama mungkin. Untuk menyelamatkan diri bukan lari ke pinggir laut, tapi larilah ke hutan, bersembunyi di hutan. Tapi kenapa harus ke laut sementara kapal tidak ada di sana? Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah ini. Dalam surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala mengatakan walamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Musa pada saat itu membawa sekitar 70.000 Bani Israel melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Dan Fir'aun mengejar Musa membawa lebih dari 1 juta prajurit dengan satu tujuan membunuh Nabi Musa alaihissalam dan membinasakan seluruh pengikut Nabi Musa. Dan Allah mengatakan walamma tara'al jam'an, dan ternyata memang benar Nabi Musa dan pengikutnya tidak bisa kemana-mana. Mereka tertahan di pinggir Laut Merah sementara Fir'aun semakin mendekat. Walamma tara'al jam'an, sampai kemudian Allah mengatakan dua kelompok ini sudah saling melihat. Musa sudah bisa melihat Fir'aun dan tentaranya, dan Fir'aun juga sudah bisa melihat Musa dan pengikutnya. Pada saat itu muncul kepanikan dari para pengikut Musa. Mereka merasa ini adalah akhir dari hidup mereka. Kita akan terkejar dan dibunuh oleh Fir'aun. Sehingga berkatalah salah seorang di antara mereka, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Wahai Musa, kita tertangkap. Kita akan mati di sini. Kita akan binasa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, qala kalla, tidak akan. Inna ma'iya rabbi sayahdin, karena sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua penggal kisah ini memberikan kepada kita satu pelajaran tentang apa yang dicontohkan oleh dua nabi Allah, yaitu sikap ma'iyatullah. Ma'iyatullah itu adalah sikap di mana kita meyakini Allah membersamai kita. Sehingga ketika Allah membersamai kita, maka Allah akan menjaga kita. Dan ketika seorang mukmin memiliki sikap ini, maka itulah yang menjadi sumber ketenangan baginya. Kenapa pengikut Musa kemudian panik? Mereka khawatir. Karena pada saat itu mereka tidak lagi memiliki keyakinan Allah membersamai mereka. Bukan mereka tidak meyakini Allah tidak ada. Mereka beriman kepada Allah, tapi mereka tidak lagi meyakini apakah Allah membersamai kita atau tidak. Makanya ketika mereka mengatakan Musa kita tersusul, Nabi Musa tidak mengatakan ma'ana, tapi Nabi Musa mengatakan inna ma'iya, sesungguhnya Allah Tuhanku bersamaku, tidak bersama kita. Tapi ketika Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar yang mengatakan wahai Rasulullah, mereka di luar mengepung kita, Nabi tidak mengatakan ma'iyah, tapi Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, karena Allah hanya membersamai orang-orang yang beriman. Allah hanya membersamai orang-orang yang meyakini akan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa efek dari kebersamaan itu? Apa konsekuensi dari ma'iyatullah itu? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya. Pada hari ini ketika kita memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan pertolongan dari Allah. Tapi hati kita tidak merasakan kebersamaan Allah. Hari ini kita merasakan yang penting uang bersama saya, yang penting orang dalam bersama saya, yang penting ada pakcik bersama saya, dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat jiwa kita tidak pernah tenang dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Tapi ketika kita meyakini Allah membersamai kita, apa yang kemudian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha ma'ana, dilanjutkan di kalimat berikutnya fa anzalallahu sakinatahu alaihi.
maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati sanubari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan melalui tentara-tentaranya yang tidak terlihat. Begitu juga ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala pun kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan kemudian terbelahlah lautan. Fir'aun yang tadinya begitu yakin akan membinasakan Musa, terjadi sebaliknya. Justru Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun yang membawa lebih 1 juta prajurit kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelam di dalam lautan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kaitannya dengan ibadah puasa? Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa ini adalah ibadah yang tersembunyi. Tidak ada yang mengetahui bahwa kita masih berpuasa atau tidak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri. Dan puasa ini bukan melatih kita menahan lapar, bukan melatih kita menahan haus, tapi ada begitu banyak pelajaran di balik ibadah puasa. Kita ambil contoh saja. Ketika pada hari ini kita berpuasa, nanti siang panas terik, kita masuk ke kamar mandi, hanya kita sendiri. Adakah di antara kita mau membuka puasa? Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui bahwa kita minum air di dalam kamar mandi. Tapi kita yakin tidak ada satupun di antara kita yang mau melakukan itu. Kenapa? Karena kita meyakini Allah membersamai kita. Allah tahu, Allah lihat kita. Dan itu yang perlu kita latih. Sehingga ketika kita setiap tahun berpuasa, dalam setiap tahunnya itu sebulan penuh kita berpuasa, maka pahamilah dan sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang meyakini akan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya orang-orang yang senantiasa berpuasa, melaksanakan ibadah puasa, muncul dari hati sanubarinya sikap ma'iyatullah. Dia meyakini kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi siapa saja yang mampu berpuasa dengan sebaik-baiknya, dengan sikap ma'iyatullah itu, dia akan begitu tenang menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Karena yang dia yakini adalah Allah bersamanya, bukan uang bersamanya, bukan jabatan bersamanya, bukan orang dalam bersamanya, bukan orang lain bersamanya, tapi Allah yang membersamainya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan kali ini tidak hanya senantiasa mengajarkan kita atau melatih kita menahan lapar saja di siang hari, atau menahan haus saja di siang hari, tapi semoga Ramadan kali ini memberikan kita banyak pelajaran, di antaranya meyakini akan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu dicatat, ma'iyatullah ini bukan sekedar mempercayai Allah ada. Sebagaimana tadi kita ketahui bersama, pengikut Musa mereka mengimani akan adanya Allah, tapi mereka tidak lagi yakin atau kurang keyakinan mereka Allah membersamai mereka, sehingga mereka lebih yakin Fir'aun menangkap mereka dibandingkan Allah menyelamatkan mereka. Jadi ma'iyatullah itu adalah konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.